Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiftiatur Rahma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Kediri. Nah, kali ini saya akan menceritakan sekilas mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW sampai masa Bani Abbasiyah. Nah, untuk lebih jelasnya simak video kali ini. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, penyelenggaraan pendidikan pada masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari integrasi secara komprehensif. Berbagai kelengkapan pendidikan, yaitu metode, kurikulum atau materi, evaluasi, peserta didik, lembaga, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Di masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan materi tentang ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dalam dua fase, yaitu yang pertama fase Makkah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam, dan yang kedua fase Madinah sebagai fase penyempurnaan pembinaan atau pendidikan Islam. Kedudukan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam segala aspek dapat dilihat dari peranannya yang sangat luar biasa dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan. Meskipun dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sangat sederhana telah berhasil mengeluarkan outcome pendidikan yang berkualitas, fikir, zikir, dan amal soleh. Pola pendidikan pada masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari dasar, tujuan, metode, materi, kurikulum, pendidik, peserta didik, lembaga, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan Islam, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pembiasaan, metode kisah, metode amsal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Demikian pola pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Kalau kita kaji prinsip-prinsip pendidikan Islam, tujuan ayat pertama dari surat Al-Alaq yang turun di Gua Hiro kepada Rasulullah SAW adalah merupakan pertanda bangkitnya suatu peradaban baru di atas permukaan bumi ini. Di antara kota-kota ilmiah yang penting zaman Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama Madinah, Mekah, Kufah, Basra, Damsyik, dan Fustat di Mesir. Ilmu-ilmu yang dikaji adalah ilmu-ilmu syariah dan nakliyah seperti qiraat, tafsir, hadis, fikih, sirah nabi, tarikh, dan sastra. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq sangatlah singkat, yaitu tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Terutama berperan melawan riddah, kemurtatan, orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang enggan membayar pajak. Abu Bakar Asy-Syiddiq memutuskan perhatian untuk memerangi para pemberontak. Dalam penumpasan ini banyak umat Islam yang gugur, terdiri dari para sahabat Rasul dan hafiz Al-Quran. Karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Realisasinya, diutusnya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran dari segi materi pendidikan Islam yang terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Masa khalifah yang kedua adalah masa Umar bin Khattab, yaitu tahun 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah.
Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas serta lebih lengkap. Ijtihad Umar di kalangan ahli fikih, Umar mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur dalam azan subuh. Ide perlunya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan penentuan kalender Hijriyah. Masa Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni tahun 644 sampai tahun 656 Masehi. Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia pembukuan Al-Quran yang anggotanya terdiri dari Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia dan Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Salinan Al-Quran dengan nama Al-Mushaf Al-Imam di Madinah oleh panitia diperbanyak menjadi 5 buah dan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Masa Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada periode Ali bin Abi Thalib, kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena yang lebih penting dan mendesak memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali tidak berhasil. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius kekuasaan dan kekuatan. Khulafaur Rasyidin lebih banyak bekerja berdasarkan suri teladan yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara demikian, mereka menyempurnakan pekerjaan yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara bermusyawarah. Tetapi sesudah periode Khulafaur Rasyidin merupakan kerajaan yang diwarisi oleh anggota keluarganya, bahkan saling berebut kekuasaan dan hidup dengan kemewahan. Masa pendidikan Islam yang ketiga adalah masa Bani Umayyah, yaitu tahun 41 sampai 132 Hijriah. Penyelenggaraan pendidikan pada masa Bani Umayyah sudah mengalami berbagai kemajuan karena didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian teknis, dan pengalaman. Pemerintahan Bani Umayyah sangat memperhatikan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, madrasah, toko buku, majelis ilmu, bahkan hingga perguruan tinggi. Selain itu, penyiapan guru dan para ahli dalam berbagai bidang ilmu serta biaya pendidikan gratis. Sejarah pendidikan Islam yang terakhir adalah pada masa Bani Abbasiyah, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah. Masa Bani Abbasiyah merupakan puncak perkembangan ilmu dan pendidikan Islam, serta banyak didirikan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Baghdad dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang ramai dikunjungi. Bahkan terdapat madrasah yang paling terkenal saat itu, yakni Madrasah An-Nizamiyah dan Madrasah Darul Ilmi serta Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan dan pusat buku-buku. Pada masa Abbasiyah ini pula, para guru-guru mendapat gaji yang sangat tinggi, bahkan mereka disekolahkan keluar untuk menambah ilmu dan wawasan.
Demikianlah sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW sampai masa Bani Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.